Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 886, ke medan perang. Tuan ke-8 Gu dengan dingin tersenyum, saya memilikinya tetapi Tuan Muda Zi membutuhkan beberapa wanita cantik jadi saya memberikannya padanya. Jika Anda menginginkan setengah iblis itu, mintalah padanya. Petik 2. Tidak, aku telah menerima berita bahwa dia memberikannya kepada setengah iblis bernama Feng Feiyun. Murong Jiankang tertawa. Budak itu adalah para jenius top, jelas berbeda dari yang kita mainkan sebelumnya. Kenikmatan surgawi ini seharusnya menjadi milikmu untuk dinikmati, tetapi sekarang, setengah iblis itu akan mendapatkannya, menghela nafas. Huang Yueseng bergabung. Apakah kamu di sini hanya untuk mengejekku? Tuan ke-8 Gu cemberut. Tidak mungkin, kami juga marah. Beberapa wanita baik digigit anjing, kubis yang baik diberikan kepada babi, sangat menyebalkan. Murong Jiankang mencibir. Jangan khawatir, saya selalu mendapatkan apa yang saya inginkan. Mereka yang mencoba menghentikan saya sedang mencari kematian. Tuan Muda berkata, saya tidak akan melakukannya sekarang. Jika Feng Feiyun itu diberi hadiah, dia mungkin akan dianggap sebagai pengikut bangsawan muda itu. Dia tidak akan senang jika kita melakukan sesuatu padanya, kata Huang Yueseng. Kami akan menunggu dan melakukannya di medan perang. Tuan Muda berkata. Hahaha. Ketiganya mulai tertawa dan mulai minum. Asteris. Kembali ke aliansi setengah iblis, Feng Feiyun dipanggil oleh Lord Qingji. Orang ini adalah eksistensi teratas di cabang dan memiliki status khusus. Ada banyak legenda tentang dia yang beredar di antara setengah iblis. Dia tampaknya sangat memikirkan Feng Feiyun dan bertanya tentang hubungannya dengan Liu Susi. Feiyun menjawab dengan jujur tanpa menyembunyikan apapun. Dia berdiri di dalam teratai biru yang berapi-api, sosoknya tampak halus, jadi kamu menerobos di danau. Kamu masih akan berada di kamp pertama bersamaku. Petik 2. Kamp pertama terdiri dari mandat surga tingkat pertama. Feiyun adalah satu-satunya yang menerobos dan berhasil mencapai tingkat kedua. Tidak perlu bagimu untuk bersaing dalam beberapa hari ke depan. Konsolidasikan kultivasi Anda sebagai gantinya. Petik 2. Terima kasih Tuan. Kamu boleh pergi sekarang. Asteris. Setengah iblis dengan tubuh bibrida juga dipanggil oleh Lord Qingji. Namanya Si Dakai. Dia tinggal di hutan belantara di bawah pengawasan seorang pembudidaya kemunculan surga, keadaan yang sangat beruntung di antara setengah iblis. Saudaraku, kamu luar biasa, mengalahkan itu dengan satu tamparan, aku lebih rendah. Si Dakai mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Tangannya panjangnya setengah meter dan ditutupi bulu hitam, setiap jari setebal lengan Feiyun. Feiyun menerima jabat tangan itu. Orang ini adalah setengah iblis generasi pertama dengan garis keturunan dari suku kera tertinggi. Feiyun mulai bertanya-tanya, siapa iblis itu? Ayahnya atau ibunya? Jika ibunya adalah iblis, maka selera ayahnya adalah sesuatu yang lain. Jika ayahnya adalah iblis, maka selera ibunya bahkan lebih menakjubkan. Feiyun tidak bisa tidak bertanya tentang hal itu. Orang tua itu berkata bahwa orang tua saya sangat mencintai, cinta sejati. Si Dakai merenung sebentar sebelum bertanya. Saya melihat. Feiyun tersenyum. Seorang gadis dengan ekor ikan datang saat ini memegang cangkir teh. Dia tinggi dan ramping dengan rambut hijau, nya besar dan adil. Ekornya ditutupi sisik dengan kilau biru, tampak seperti batu roh yang tertanam. Tuan, ini tehmu. Dia membungkuk dan menawarkan Feiyun cangkir teh dengan aroma manis. Feiyun mengerutkan kening, Yudai, kamu tidak perlu melakukan ini. Kami berdua anggota kamp pertama. Petik 2. Dia adalah salah satu dari 12 budak dan setengah iblis generasi pertama ketiga. Garis keturunannya adalah suku Putri Duyung. Dia kuat tetapi kalah dari Agus sebelum diserahkan ke Feiyun oleh Liu Susi. Tuan, kata-kata Anda tidak dapat mengubah status abadi ini. Setelah ditandatangani, bahkan yang Noble Z tidak bisa memberi kita kebebasan kita. Ini kasus yang sama dengan anggota klan medial yang menjadi bangsawan sementara garis keturunan kita celaka, kita akan selalu menjadi kelas bawah. Petik 2. Konyol, statusmu tergantung pada tindakan dan pencapaianmu sendiri, bukan sesuatu yang diputuskan sejak lahir. Jika Anda ingin menjadi rendah selamanya, maka Anda akan tetap seperti itu.
Jika Anda menganggap diri Anda mulia, tidak ada orang lain yang bisa mengatakan sebaliknya. Ayo, duduk, kita semua setengah iblis generasi pertama dengan banyak potensi. Kita harus bangga dengan ini, kata Fei Yun. Dia mendongak dan menatapnya dengan matanya yang berair. Kata-katanya tampaknya membangunkannya, rasa bangga tersulut sekali lagi. Asteris asteris asteris. Setelah 8 hari kompetisi, daftar entry akhirnya selesai. Mandat surga tingkat 9, 50. Nirvana tingkat pertama, 100. Nirvana tingkat kedua, 150. Nirvana tingkat ketiga, 200. Kekuatan tempur utama secara alami adalah 200 terakhir. Mereka terdiri dari para tetua yang telah hidup selama beberapa ribu tahun, memiliki sarana dan teknik yang sangat baik. Perbedaan antara tingkat kedua dan ketiga sangat besar. Hanya satu penatua tingkat ketiga yang bisa mengalahkan beberapa lusin pembudidaya tingkat kedua. Tentu saja, ini tidak memperhitungkan setengah iblis dengan kecakapan pertempuran khusus. Jadi, sisanya hanya dimaksudkan untuk datang untuk pelatihan. Aliansi tidak mengharapkan mereka untuk memiliki kontribusi apapun, hanya bertahan hidup sudah cukup baik. Di luar dari 500 ini, semua orang harus meninggalkan Crimson Leaf. Dalam beberapa hari berikutnya, lebih banyak lagi yang berkumpul di Crimson Leaf dari berbagai domain. Mereka terdiri dari tentara, keajaiban muda dari klan kuno, beberapa jenius top dari klan medial atau sekte atas. Tujuan mereka adalah untuk berlatih di medan perang. 4,5 iblis peringkat ke-7 memimpin pasukan mereka ke portal sepanjang jalan ke barat di benua besar. Penggarap mandat surga tingkat 9 adalah bagian dari divisi dukungan. Para pembudidaya nirvana tingkat pertama milik kam pertama, tingkat kedua milik kam kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Semua portal penuh sesak termasuk yang satu ini. Ada lebih dari 10 juta orang sehingga 500,5 iblis tidak terlalu penting. Mengapa hanya ada pembudidaya muda di sini? Bahkan para ahli yang lebih tua hanya ada di sini untuk melindungi mereka. Fei Yun bertanya sambil berdiri di dalam kam pertama. Yu Dai mengenakan gaun biru dengan pita giok diikat ke belakang. Dia menjawab, kultivator yang lebih tua dapat datang ke medan perang kapanpun. Biasanya, beberapa miliar orang atau lebih akan masuk hanya dari Crimson Leaf. Medan perang itu berbahaya dengan tingkat kematian 50. Beberapa tempat bisa sampai 70%. Namun, ada periode kedamaian yang relatif, saat itulah klan teratas mengirim keajaiban mereka ke sana untuk berlatih. Petik 2. Begitu, jadi ini salah satu dari waktu itu sekarang. Fei Yun mengangguk. Meskipun demikian, periode ini masih cukup berbahaya. Beberapa kelompok ceroboh masih bisa dimusnahkan. Keajaiban di sini terutama adalah penerus yang memimpin orang-orang dan pelindung dao mereka. Mereka ingin berkontribusi di medan perang untuk membuktikan diri dan mendapatkan status yang lebih tinggi. Ledakan. Formasi diaktifkan dan terhubung ke perbatasan dinasti manusia, ratusan juta mil jauhnya dari Crimson Leaf. Portal individu mulai berkedip dan membawa orang-orang seperti lengan baju yang tak ada habisnya, memindahkan mereka setelahnya. Bab 887, Teater Roh Kayu. Portal itu melintas dengan cara yang menyilaukan. Begitu kelompok Feng Fei Yun keluar, mereka mendapati diri mereka berada di dataran luas yang dipenuhi barak. Beberapa berada di tanah, lainnya melayang di udara. Siapa yang tahu berapa banyak pembudidaya di sini? Ini adalah medan perang ras segudang, Teater Roh Kayu, divisi ke-875. Pahlawan manusia, selamat datang di perbatasan. Saatnya untuk memperjuangkan kemakmuran dan kelangsungan hidup jenis Anda. Seorang pria parubaya yang mengendarai binatang angin besar keluar dari salah satu barak, sepenuhnya dihiasi dengan baju besi tebal. Tombaknya adalah harta roh peringkat 9. Auranya menggerakkan jiwa, dia tampak agung seperti dewa perang. Di pinggangnya ada lencana hitam dengan nomor 18.159. Ini adalah nomor kontribusinya, jumlah yang benar-benar mengerikan. Nenek moyang dari klan kuno bahkan tidak memiliki cukup dekat. Perlu diingat bahwa hanya 100 poin akan mendapatkan satu gelar, kontributor manusia. Ini memungkinkan mereka untuk bergabung dengan tentara penguasa wilayah. Mereka akan diperlakukan seperti pahlawan setelah kembali. Klan kuno akan dengan antusias merekrut mereka. Setelah bergabung, mereka akan memiliki status yang relatif tinggi di sana. Adapun 1000 poin, judulnya adalah kontributor utama.
Mereka akan menjadi semacam idola, target perekrutan klan medial untuk menjadi pejabat tamu atau jenderal mereka. Pada 10.000, ini semua adalah pukulan besar, mendapatkan gelar Raja Perang setelah kembali. Mereka akan diberikan tanah dalam domain dan diizinkan untuk memulai klan atau sekte. Wow, seorang Raja Perang. Mayoritas mahkota segera berlutut. Bahkan keajaiban dari klan bergengsi berlutut, ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa hormat terhadap master sejati. Setengah iblis melakukan hal yang sama untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Sementara itu, Fei Yun berdiri tegak dan melirik ke arah cakrawala. Adegan yang sama tampaknya terjadi di beberapa lokasi. Hanya avatar, bukan tubuh aslinya. Dia mengerti. Meskipun demikian, avatar-avatar ini terlihat begitu nyata dan beranimasi, memiliki kemampuan merusak. Satu tusukan tombak bisa mengubah medan. Masuki barak dan bersiaplah untuk pertempuran. Mereka yang membuktikan diri akan dapat memasuki Istana Roh Kayu untuk memilih hukum jasa kultivasi. Avatar berkata sebelum menghilang dari pandangan. Keajaiban dari klan besar menjadi bersemangat setelah mendengar kata-kata, Istana Roh Kayu. Mereka datang untuk berlatih dan mendapatkan poin selain mempelajari hukum prestasi tertinggi. Perlu diingat bahwa beberapa hukum jasa yang ditemukan di sini sangat didambakan oleh klan medial. Mereka ditinggalkan oleh para pejuang yang gugur dan disidang oleh petugas kebersihan di pagi hari. Kereta akan meminumnya kembali ke barak. Jika seseorang cukup beruntung, mereka mungkin menemukan hukum jasa yang ditinggalkan oleh orang-orang kudus kuno. Setengah iblis sangat gembira karena salah satu alasan mengapa mereka lebih lemah dari para jenius medial adalah karena kurangnya hukum jasa. Yang tersedia terlalu lemah sementara musuh mereka memiliki akses ke yang terbaik. Mereka sudah memiliki konstitusi yang lemah dan garis keturunan yang tidak murni. Bagaimana mereka bisa mengikuti hukum prestasi yang lebih rendah? Ini adalah kesempatan mereka untuk bangkit. Mereka hanya membutuhkan poin kontribusi yang cukup untuk memilih hukum prestasi yang tepat. Bahkan setengah iblis peringkat ke-7 dipindahkan dan buru-buru memasuki barak. Sementara itu, Fei Yun memiliki ekspresi serius. Medan perang ini bukan lelucon. Mendapatkan poin terdengar sederhana tetapi tingkat korban lebih dari 90%. Hanya mendapatkan 1 poin saja sudah cukup sulit. Dia fokus pada tablet batu yang diukir dengan detail tentang Wood Spirit Theater. Wood Spirit pernah menjadi bagian dari Dead Cloud World, teater tingkat rendah yang terdiri dari satu dimensi kecil, 657 alam tingkat tinggi, 70.800 alam tingkat menengah, dan yang tak terhitung jumlahnya tingkat rendah. Teater tingkat rendah seperti ini tidak terlalu berbahaya karena setelah perang. Dengan kata lain, sebagian besar pertempuran telah berakhir pada saat ini, manusia telah mengambil alih. Meskipun demikian, masih ada sisa iblis yang tertinggal. Para prajurit di sini perlu menemukan dan melenyapkan mereka. Terlepas dari ini, Fei Yun tidak berani menganggapnya enteng. Kebetulan sekali, aliansi setengah iblismu juga ada di sini. Tuan ke-8 Gu berjalan mendekat, mengenakan baju besi mahal. Dua keajaiban yang bersemangat berada tepat di belakangnya, jelas sangat kuat. Bahkan tetua setengah iblis nirvana tingkat ketiga diintimidasi. Karena tidak ada batu meteor di sekitarnya, keajaiban ini dapat menunjukkan kultivasi mereka yang sebenarnya. Sementara itu, pasukan pengawal mereka menutupi langit. Ini adalah kekuatan dari klan mereka yang datang untuk melindungi mereka. Ini adalah sumber daya klan medial. Setiap kali keajaiban utama mereka datang ke medan perang untuk pelatihan, mereka akan ditemani oleh puluhan ribu orang. Tuan ke-8 Gu menatap Fei Yun dan tersenyum, di mana kamu akan berlatih? Senior kami akan memutuskan, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, Tuan ke-8 Gu. Fei Yun dengan tenang menjawab. Jika kamu ingin poin kontribusi, pergilah ke Tiger Roar Minor Dimension, itu adalah medan perang terbesar di teater ini. Klan medial semua pergi ke sana, apakah Anda punya nyali untuk melakukannya juga? Tuan ke-8 Gu mendengus. Tiger Roar sebenarnya adalah tempat paling berbahaya di sini karena konsentrasi iblis yang tinggi. Tentu saja kami melakukannya. Kami pasti akan pergi ke sana. Si Dai mengayunkan palunya dan meraung dengan gemuruh. Si Dai, terserah komandan, kami tidak punya suara. Fei Yun mengerutkan kening. Ya, kami tidak akan pergi ke Tiger Roar. Tujuan kami adalah alam tingkat tinggi tebing merah. Teratai biru mekar di udara.
Pancarannya menyinari udara. Ada sosok samar di dalam, Lord Qingji. Tebing merah relatif berbahaya tetapi jauh lebih sedikit daripada Tiger Roar. Fei Yun mengangguk setuju, ini sudah diduga. Mereka memiliki jumlah terbatas dan ini adalah pertama kalinya mereka. Kehati-hatian diperlukan agar mereka tidak ingin dimusnahkan. Keangkuhan Tuan ke-8 Gu berkurang setelah melihat setengah iblis peringkat 7, fondasi aliansi lemah dan dangkal, tidak pergi ke Tiger Roar memang pilihan yang tepat. Baiklah, Anda bisa melihat kami mendapatkan semua poin, haha. Petik 2. Pada kenyataannya, dia sendiri waspada terhadap Tiger Roar. Dia tidak akan pernah pergi ke sana sendirian tanpa bantuan klannya. Selain itu, keajaiban lain juga datang. Liu Suzi mengumpulkan banyak keajaiban dan klan mereka, tujuan ekspedisi ini adalah untuk memasuki dimensi kecil Tiger Roar. Ini bukan untuk mengatakan bahwa alam tingkat tinggi tidak berbahaya. Bahkan pembudidaya kemunculan surga masih bisa jatuh di sana. Komandan, mengapa kita tidak pergi ke Tiger Roar? Sidai menatap sosok Dewa ke-8 Gu yang sedang pergi, ingin menghancurkannya dengan palu. Lord Qingji menjawab, tebing merah akan baik-baik saja untuk pelatihan dan poin. Ini adalah manual kontribusi, semua orang melihatnya. Kita pergi sekarang. Dia menembakkan sinar biru yang terbang ke kepala setengah iblis, mencetak manual di dalamnya. Sementara itu, setengah iblis peringkat ke-7 kedua mengeluarkan batu lubang cacing. Dia mengunci koordinat Red Cliff sebelum membuka portal. Semua 500 setengah iblis melompat ke dalam. Bab 888, Medan Perang Berdarah. Portal menuju Red Cliff diaktifkan. 4 setengah iblis peringkat 7 dan 500 elit keluar. Mereka disambut oleh daratan yang tertutup bebatuan merah. Warnanya tampak seperti darah, beberapa batu seukuran gunung. Ranah tingkat tinggi ini spesial. Gravitasi di sini 8 kali lebih tinggi dari biasanya. Udara panas mengalir dengan kacau. Ini berdampak negatif pada pengumpulan energi roh, sangat tidak menguntungkan bagi pembudidaya manusia. Kam keempat, ke posisi persegi, kam ketiga, waspada, kam pendukung, tetap di tengah, Setengah iblis peringkat ke-7 terbang di langit dan memberi perintah. Tiba-tiba, cakar besar turun dari awan, panjangnya beberapa ratus meter. Itu menghancurkan setengah iblis di tanah, berlumuran darah. Penyerang memiliki energi iblis gila dan haus darah. Itu membuka mulutnya dan menelan setengah iblis yang jatuh. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Tidak ada yang bisa bereaksi sebelum setengah iblis peringkat ke-7 menjadi makanan. Setan serigala harimau besar, Lord Qingji bereaksi lebih dulu. Dia memanggil teratai biru dengan 9 kelopak dan mengubahnya menjadi lampu yang memancarkan sinar biru. Setan serigala harimau meraung ke langit dan memuntahkan air korosif kuning seperti tsunami. Setiap setengah iblis yang tersentuh oleh air ini langsung berubah menjadi nanah. Jeritan menyakitkan bergema saat puluhan dari mereka meninggal. Kita harus lari sekarang, sembunyikan nafasmu agar tidak terlihat. Fei Yun melompat ke langit dan berteriak pada setengah iblis yang membeku. Bahkan setengah iblis peringkat ke-7 menjadi makanan, apalagi yang tidak berpengalaman ini. Fei Yun mulai berlari juga. Lord Qingji dan iblis serigala harimau adalah ahli top menggunakan harta roh peringkat ke-9. Hanya satu energi sisa dari pertarungan yang bisa membunuh setengah iblis nirvana tingkat ketiga. Kelompok-kelompok itu mulai melarikan diri sementara 2 setengah iblis peringkat ke-7 lainnya menyerang iblis itu. Retak. Tanah merah retak saat beberapa ratus laba-laba putih keluar. Tingginya sekitar 1 meter dengan kaki yang lebih panjang. Kulit luar mereka cukup keras. Mata mereka berkilat dengan cara yang mengintimidasi saat mereka memuntahkan jaring dan menangkap beberapa setengah iblis terbang, menarik mereka ke bawah dan memakannya. Hati-hati dengan jaringnya, gunakan api tingkat kedua untuk membakarnya. Fei Yun meraung lagi. Ini membuat marah iblis laba-laba sehingga mereka mulai menyerang Fei Yun dengan jaring mereka. Dia mengumpulkan api di telapak tangannya dan melepaskan segel besar untuk menghancurkan jaring. Itu bergerak maju dan menghancurkan lusinan laba-laba. Dia kemudian melambaikan tangannya dan mengumpulkan mayat-mayat itu ke dalam batu spasialnya. Mayat-mayat ini bisa dijual demi uang karena mereka adalah bahan untuk alkimia dan pandai besi. Yang paling penting, mereka dapat ditukarkan dengan poin kontribusi juga. Laba-laba lainnya sangat marah. 6 yang sangat kuat memiliki bentuk humanoid, benar-benar telanjang. Mereka menyerangnya dengan senjata mereka.
Mereka berada di tingkat ketiga dan senjata mereka luar biasa kuat. Setiap gerakan menghancurkan radius 1000 mil. Fei Yun tidak ingin dikelilingi, dia memanggil esensi senjatanya dan menggunakan Swift Samsara untuk memaksa keluar. Keenam laba-laba mengejarnya, tidak melepaskannya seperti lalat yang menginginkan madu. Ledakan. Seorang lelaki tua seperti abadi muncul di depan, mengendarai awan keberuntungan dan memegang pengocok. Dia memiliki lambang Taois juga, rekan Taois, mari kita kalahkan iblis-iblis ini. Fei Yun mengaktifkan tatapan Phoenix-nya. Dua burung Phoenix muncul di matanya. Orang tua ini cukup kuat. Kocokannya menjadi besar seperti gunung saat dia mengayunkannya ke depan ke arah Fei Yun. Setan serigala harimau, kamu tidak bisa menipuku. Fei Yun sudah bersiap. Esensi senjatanya berubah menjadi pedang saat dia melepaskan tebasan bulan sabit, menangkis kocokan itu. Mata lelaki tua itu menjadi merah. Bentuk manusia tiba-tiba berubah menjadi binatang besar dengan tubuh serigala dan kepala harimau yang dikelilingi oleh cahaya merah. Itu tidak mengerikan seperti yang dari awal, hanya sekitar tingkat ketiga atau lebih. Namun, kecakapan pertempurannya jauh melebihi pembudidaya manusia tingkat ketiga. Raungannya membuat tanah bergetar. Keenam laba-laba telah menyusul juga. Di saat genting ini, Fei Yun menghitung dan melompat mundur, memutuskan untuk melepaskan jimat api ke arah laba-laba. Itu mengubah segalanya di belakangnya menjadi neraka. Ini adalah jimat yang disempurnakan oleh leluhur tingkat keempat, sebanding dengan serangan kekuatan penuh pencipta. Laba-laba berubah menjadi abu, meninggalkan 6 permata iblis. Iblis yang mampu bertransformasi memiliki permata iblis di dalam tubuhnya, mirip dengan dantian manusia. Fei Yun menghela nafas sambil menyimpan perhiasannya. Jika dia menangkap mereka hidup-hidup, mereka akan menjualnya dengan harga tinggi di Six Central. Serigala harimau menjadi terintimidasi setelah melihat jimat api, bertanya-tanya apakah Fei Yun masih memiliki lebih banyak. Giliranmu. Esensi senjata Fei Yun berubah menjadi ribuan pedang yang bergegas menuju iblis. Energi pedang mengamuk di langit. Manusia rendahan, kamu mencari kematian. Setan itu meludahkan sepotong kulit. Itu menjadi raksasa dengan banyak formasi di atasnya bersama dengan satu karakter iblis dengan aura kemunculan surga. Ledakan. Ledakan. Itu menghentikan pedang yang masuk. Karakter iblis memancarkan kekuatan yang mengerikan seolah-olah iblis besar ada di sini. Perasaan ini mencekik. Kulit tertanam dengan karakter dari seorang bijak iblis. Fei Yun terkejut. Formasi tidak terlalu penting karena satu kata yang mengandung aura dan segel master. Esensi senjata tidak bisa menembusnya. Benar sekali. Iblis itu kemudian menggunakannya sebagai senjata, mengepakkan kulit ke arah Fei Yun untuk menghancurkannya. Fei Yun menggunakan Swift Samsara untuk buru-buru mundur menuju cakrawala. Kamu tidak akan lolos. Iblis itu kembali ke bentuk humanoidnya dan mengendarai kulitnya ke depan. Itu memuntahkan air korosif. Jet itu melesat menembus langit menuju Fei Yun. Bintik abu di dalam tubuhnya diaktifkan. Cahaya Buddha berubah menjadi telur emas, sepenuhnya menyelimuti dirinya. Air tidak dapat menjangkaunya karena penghalang pertahanan ini. Berjuang itu sia-sia, manusia rendahan, kamu hanyalah makanan. Iblis itu menyerang lagi dengan 13 pedang roh. Suara mendesing. Suara mendesing. Energi pedang menciptakan ngarai di bawah. Fei Yun berhenti bergerak dan memanggil kapal yang diselimuti cahaya biru. Itu sepanjang pegunungan sambil memiliki kekuatan yang agung dan benar. Ledakan. Dia melompat ke kapal dan memerintahkannya untuk menabrak iblis. Tubuh yang terakhir retak dengan luka berdarah di mana-mana. Itu menjadi takut karena keilahian kapal yang mengepul. Itu terus bergerak mundur dan berkata, artefak tertinggi, manusia kecil tidak dapat memiliki ini. Yah, itu milikku. Fei Yun memerintahkan kapal untuk menghancurkan iblis itu lagi. Darah menetes ke tanah saat iblis yang lemah itu dikembalikan ke bentuk aslinya. Fei Yun telah memeriksa sekeliling, tidak ada lagi penyergap yang bersembunyi. Itu sebabnya dia berani mengeluarkan kapal tanpa khawatir keberadaannya bocor. Iblis menggunakan potongan kulit lagi untuk menghentikan kapal. Karakter menjadi gemerlap, cukup untuk menerangi wilayah tersebut. Aura seorang bijak iblis bukanlah lelucon, cukup untuk menyebabkan gempa bumi. Fei Yun menyalurkan semua energi rohnya ke dalam cincin roh tak terbatas. Cincin itu kemudian mengirimkan energi ini ke dalam diagram gerombolan naga. Hal itu menyebabkan kapal menjadi lebih cepat untuk slam lainnya.
Bab 889, mengumpulkan poin kontribusi. Ledakan. Kekuatan kapal yang sebenarnya belum diaktifkan tetapi masih lebih dari cukup untuk mengirim iblis serigala harimau terbang. Tubuhnya dikosongkan dengan darah yang memancar keluar. Tulang mulai berjatuhan, mengkilat dengan garis rune. Potongan daging juga jatuh, masing-masing beratnya beberapa ratus pound. Fei Yun menyingkirkan kapal dan mendarat. Dia menangkap sepotong kulit yang jatuh. Karakter iblis masih cemerlang, rune formasi tampak seperti segel yang mengandung kekuatan medan. Karena aura yang tertinggal, kulit ini sebanding dengan jimat kemunculan surga. Fei Yun menyingkirkan permata iblis dan daging makhluk ini. Setan tingkat ketiga adalah 1 poin, tingkat kedua adalah 0,1 poin, tingkat pertama adalah 0,01 poin. Dia membaca manual tentang poin kontribusi. Dia memiliki total 8,38 poin sekarang setelah membunuh 7 level ketiga, 11 level kedua, dan 28 level pertama. Sepertinya tidak sulit untuk mendapatkan poin. Fei Yun terkekeh tetapi kemudian teringat tentang kematian senior peringkat ke-7 di atas 100 elit lainnya. Tampaknya kecerobohan apapun akan menghasilkan kekalahan total. Terlebih lagi, iblis harimau serigala tadi dan ke-6 laba-laba itu cukup kuat. Bahkan para tetua akan mati. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Lord King Ji dan yang lainnya melawan iblis besar itu. Fei Yun menggunakan mantra untuk melakukan perjalanan di bawah tanah, kembali ke posisi lama. Lebih baik berada di dekat grup karena ketidakpastian berbahaya di tempat ini. Jika dia bertemu iblis besar sendirian, dia akan tamat. Begitu dia kembali ke permukaan, dia melihat dunia yang rusak dengan kehancuran di mana-mana. Rasanya seperti akhir dunia. Energi kacau tetap di udara, ada lubang di kain spasial. Pusaran juga mulai memakan sekitarnya. Para komandan dan iblis serigala harimau besar tidak terlihat. Mereka cukup kuat. Fei Yun tidak berani menggunakan niat sucinya. Melakukan hal itu berarti berpotensi terlihat oleh iblis lain. Dikelilingi akan berarti kematian. Dia mengubah esensi senjatanya menjadi tombak dan mulai berjalan dengan hati-hati melintasi medan perang. Dia melihat banyak mayat setengah iblis, dimakan oleh iblis. Dia menghela nafas dan mengumpulkan sisa-sisa mereka. Ada total 9 di sepanjang jalan. Saat dia melakukan perjalanan lebih jauh, dia melihat 3 harimau serigala mengejar kecantikan setengah iblis. Dia memiliki ekor ikan dan banyak luka di sekujur tubuhnya. Tabungnya kosong sekarang sementara busurnya patah. Setengah iblis rendahan, beraninya kamu datang ke medan perang. Seekor harimau serigala berubah menjadi manusia dan mencibir dengan jijik. Setengah iblis, benar, tapi dia terlihat baik. Yang berbeda sedang menarik rantai merah tebal yang tampak seperti ular baja. Itu terseret di tanah, menciptakan tanda yang dalam. Suara mendesing. Rantai melingkari keindahan. Fei Yun berubah menjadi sinar dan memotong tombak. Dia mendarat di depan keindahan dan memelototi 3 setan. Menguasai. Dia sangat gembira dan berlutut. Itu tidak lain adalah Yu Dai. Ketiga iblis merasakan aura Fei Yun dan menjadi berhati-hati. Mereka kembali ke bentuk aslinya, makhluk pegunungan. Mereka meraung dengan cara yang mengintimidasi. Fei Yun tidak peduli dan berubah menjadi hantu untuk dorongan langsung, berhasil mencolok mata. Esensi senjatanya cukup tajam untuk menghancurkan bola mata dan daging makhluk ini. Itu mengebor ke bawah saat potongan daging berceceran sampai makhluk itu berhenti berlari dan jatuh ke tanah. Fei Yun mendarat dan melihat mayat itu. Kulit dan bulunya masih memiliki cahaya iblis. Dia tersenyum dan berkata, akhirnya, mayat yang relatif lengkap. Itu harus mendapatkan harga tinggi karena dapat menghasilkan lusinan armor yang layak. Petik 2. Anda berani membuat baju besi dari kami. Beraninya kamu memandang rendah suku kami. 2 iblis lainnya menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka adalah iblis nirvana tingkat kedua puncak, memuntahkan air korosif yang benar-benar hitam. Cahaya Buddha emas melindungi Fei Yun. Dia melompat ke langit dan menggunakan esensi senjatanya untuk tebasan langsung. Tebasan pertama Raja Naga. Raungan drakonik bisa terdengar saat busur besar melintasi langit, memenggal salah satu iblis. Bingkai besarnya jatuh ke tanah. Sementara itu, iblis terakhir turun dari atas, mencoba mencakar kepala Fei Yun. Ledakan. Cakar itu menghantam tanah. Batu-batu runtuh dan 3 retakan besar terpancar dari pusat, membentang beberapa ratus mil.
Ini adalah pukulan pamungkas dari level kedua puncak. Bahkan level ketiga akan terluka parah jika terkena. Fei Yun terbang keluar dari puing-puing, masih tidak terluka. Dia menggunakan jimat defensif sebelumnya dan menghentikan serangan terberat. Mati. Dia memotong salah satu kakinya sehingga jatuh ke tanah. Dia melompat dan mendarat di kepalanya, mengayunkan pedangnya ke bawah melalui dahinya lalu tengkoraknya. Masalah otak mengalir keluar. Dia buru-buru menyingkirkan ketiga mayat itu dan membawa Yu Dai pergi dari daerah ini. Benar saja, beberapa saat setelah dia pergi, iblis besar muncul dan mencium udara. Sepertinya manusia ini pintar, tidak meninggalkan jejak. Asteris. Keduanya berlari sejauh 30.000 mil sebelum berhenti. Dia menggali gua di dalam tebing dan menciptakan formasi persembunyian. Dia menghela nafas lega karena dia merasakan Great Demon sebelumnya. Aura itu akhirnya hilang. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Tuan. Yu Dai membungkuk ke arahnya. Kenapa kamu dikejar? Di mana para komandan? Fei Yun meraih batu dan mulai menggambar di tanah, metode perhitungan. Yu Dai menggertakkan giginya, matanya menjadi merah saat dia berkata, pertama kami kehilangan banyak orang, dimakan hidup-hidup oleh iblis. Saya tidak tahu berapa banyak yang masih hidup. Saya kembali untuk mencari komandan tetapi saat saya melepaskan niat suci saya, 4 harimau serigala mengepung saya. Saya membunuh salah satu dari mereka, Anda membunuh 3 lainnya, Tuan. Petik 2. Ini adalah medan perang Myriad Rache namun kamu berani menggunakan niat sucimu. Jiwa dan roh iblis sangat kuat. Jika niat surgawi Anda melakukan kontak dengan mereka, mereka akan segera tahu di mana Anda berada. Fei Yun berhenti dan menatapnya. Terima kasih atas bimbingan Anda, Guru. Fei Yun menggambar lingkaran dengan batu. Tanah menyala dan berubah menjadi gambar halus dengan pegunungan dan sungai bergelombang, dataran tinggi besar dan lembah yang dalam. Gambar besar ini cukup mengejutkan. Mengerti. Fei Yun tersenyum. Yu Dai duduk di tanah. Rambutnya tersampir di tanah, bajunya berantakan. Kulit putihnya ditutupi dengan lapisan darah kering. Dia memiliki kekaguman di matanya ketika dia bertanya, apa ini, Tuan? Dunia terdiri dari garis-garis geografis. Selama saya dapat menemukan garis besar ini, saya dapat menghitung medan tempat ini. Apa yang Anda lihat adalah garis besar tebing merah. Fei Yun menatap gambar itu. Yu Dai tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang metode menakjubkan ini sebelumnya. Kami tinggal di benua berukuran besar kedua di Tenggara. Sebut saja itu benua kedua. Fei Yun melanjutkan. Bab 890, Suku Laba-Laba Putih White. Feng Fei Yun menunjuk ke area antara dataran dan pegunungan. Lava mengalir seperti sungai di sini, melukis langit merah. Menurut perhitunganku, benua kedua ini berjarak sekitar 76 juta mil dari utara ke selatan dan 10 juta mil dari timur ke barat, sebanding dengan alam dari kerajaan manusia. Tidak ada vegetasi di sini, 80% tanahnya berbatu, 10% tertutup sungai lava. Berapa banyak setan yang bersembunyi di sini? Kami tidak tahu. Tetapi jika kita hanya melihat distribusi geografisnya, kita dapat membuat tebakan terpelajar mengenai tempat dengan konsentrasi iblis tertinggi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yu Dai bertanya. Sebaiknya tetap diam. Mengingat kekuatan kami, kelompok besar manapun akan memusnahkan kami. Fei Yun merenung. Lalu bagaimana kita akan kembali? Hanya 4 komandan yang memiliki batu lubang cacing. Dia bertanya. Medan perang terlalu berbahaya dengan bahaya di mana-mana. Ini membuat tidur dan makan menjadi tidak mungkin, dia selalu gelisah dan tidak ingin berlama-lama di sini lagi. Aku bisa membawamu kembali sekarang jika kamu mau. Tapi, untuk apa kita datang ke sini? Kemuliaan, poin kontribusi, dan rasa hormat. Kami adalah elit yang dipilih dari setengah iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kami mewakili ras kami namun Anda sudah ingin pergi setelah hari pertama. Tidak heran mengapa mereka memandang rendah kita. Fei Yun menatapnya. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Saya mengatakan bahwa tanpa bimbingan para komandan, kami terlalu lemah untuk melakukan apapun, bahkan melawan satu kelompok iblis pun. Dia dengan canggung berkata sambil memutar-mutar rambutnya. Ini agak masuk akal. Menjadi pahlawan itu bodoh di medan perang ini. Bahkan iblis yang berlari ke sini selalu berkelompok. Fei Yun merenung sebentar dan berkata, dari pengalaman kami sejauh ini, kami dapat melihat bahwa ada 2 suku iblis di wilayah terdekat,
serigala harimau dan laba-laba putih. Kami sudah bertemu patroli sejauh ini, sarang mereka seharusnya tidak terlalu jauh. Petik 2. Dia mengamati peta dan menebak lokasi sarang menggunakan gerakan dan kebiasaan sebelumnya. Laba-laba putih takut api sehingga mereka harus jauh dari sungai lava. Mereka gesit, ahli dalam formasi dan ilusi. Mereka yang berada di tingkat ketiga dapat mengambil bentuk humanoid. Para wanita cantik dan pria tampan, sangat menggoda. Saya merasa bahwa sarang mereka mungkin berada di pegunungan tepat di belakang kita. Dalam beberapa hari berikutnya, Fei Yun mengenakan armor kulit naga Phoenix-nya saat sedang dalam misi pengintaian. Dia memasuki pegunungan dan akhirnya melihat formasi tersembunyi pada hari kelima. Dia bersembunyi di atas tebing dan menunggu sampai malam tiba. Riak muncul di luar angkasa dan puluhan formasi diaktifkan. Banyak iblis wanita keluar, semuanya memiliki sosok besar dan rambut putih panjang. Mata mereka juga putih dengan sinar aneh. Pemimpinnya adalah seorang wanita tinggi dan ramping, mengenakan permata di rambutnya. Dia memiliki ekspresi dingin ketika dia berkata, Tuan Suelong telah menghitung bahwa ada 6 kelompok manusia di sini sekarang. Kami akan membagi menjadi 6 kelompok untuk menemukannya. Petik 2. Gadis-gadis itu secara otomatis membagi diri mereka menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 10 atau lebih. Mereka berubah menjadi laba-laba putih dan memasuki tanah merah berbatu, menghilang dari pandangan. Beberapa poin kontribusi, akhirnya. Fei Yun menyeringai dan mengejar satu kelompok. Yang satu ini memiliki 8 anggota. Mereka menggunakan seni gerakan mereka untuk melakukan perjalanan di bawah tanah, tidak menyebarkan aura apapun. Fei Yun tepat di belakang mereka dan diam-diam memanggil peti mati batunya. Dia menyelinap ke belakang dan mengisap salah satunya sebelum menutup-tutupnya. Dia memiliki formasi sehingga teriakan iblis ini tidak dapat didengar oleh 7 orang di depan. Suara mendesing. Dia melakukan hal yang sama untuk yang kedua. Setan-setan ini bisa berubah sehingga mereka bisa mendapatkan harga tinggi di pasar gelap di Six Central. Dia melakukannya lagi 5 kali sebelum yang terkuat di depan menyadari siapa. Iblis ini berada di puncak level ketiga. Itu mengayunkan kakinya dan membagi tanah menjadi 2 bagian, mendorong peti mati batu itu ke belakang. Ledakan. Fei Yun masih mengerjakan yang ketujuh, tidak berharap yang terakhir begitu kuat. Peti mati itu menghancurkan dadanya dan mengirimnya terbang beberapa mil, memecahkan banyak batu dalam prosesnya. Laba-laba itu datang lagi dan menggunakan satu kaki seperti pisau, membidik lehernya. Ledakan. Fei Yun merogoh saku dadanya dan meraih kura-kura itu, menggunakan cangkangnya untuk menghentikan tebasan. Meskipun demikian, kekuatan yang tersisa mengirimnya terbang lagi. Laba-laba ini sekuat Raja Istana Suci di Jin. Itu memuntahkan jaring putih dengan cara yang mematikan. Iblis rendahan, cukup. Bulu merah muncul di lengan Fei Yun sebelum berubah menjadi cakar Phoenix. Cakar yang berapi-api membakar jaring laba-laba dan mengirim iblis itu terbang ke tanah. Fei Yun mendarat dan membalikkan armornya. Aura yang kuat meletus. Sisi depan armor itu adalah sisik naga dan kulit Phoenix, sisi lainnya terbuat dari jubah tak terlihat. Satu dimaksudkan untuk pertempuran sementara yang lain dimaksudkan untuk sembunyi-sembunyi. Insinerasi Phoenix. Fei Yun menggunakan teknik ini untuk kedua kalinya, ingin menang secepat mungkin agar tidak membuat iblis laba-laba yang lebih kuat kembali ke sarang di dekatnya. Laba-laba ini tidak lemah. Itu berubah menjadi kecantikan telanjang, kulit seputih salju dengan menggerahkan dan bokong bulat, pusar yang juga. Sebuah cincin terbang keluar dari jarinya, Soul Cell Ring. Harta karun roh peringkat ketujuh ini berubah menjadi lingkaran besar dengan aura iblis besar, siap untuk menekan jiwa Fei Yun. Ledakan. Mata Fei Yun dipenuhi dengan tekad. Dia memanggil esensi senjata dan mengubahnya menjadi beberapa ribu pedang terbang untuk menyerang. Setan laba-laba itu lincah dan menggunakan teknik gerakan khusus. Itu menari ke depan melalui hujan pedang, sama sekali tidak tersentuh. Manusia celaka, kamu pikir kamu akan menjadi penguasa dunia ini hanya dengan mendudukinya. Berhenti bermimpi. Tangannya yang ramping meraih hati Fei Yun. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan kulit iblis sebelumnya, mengarahkannya ke kepalanya. Sebuah kekuatan meledak dan melumpuhkan iblis itu. Dia kemudian menggulungnya menjadi bundel dan membawanya di punggungnya. Setan di dalam berjuang untuk membebaskan diri. Sayangnya, ini tidak mungkin. Kekuatan penekan menjadi lebih kuat saat dia menjadi lebih lemah.
Besar dan tidak punya otak. Berani mendekatiku. Ini adalah akibat dari kecerobohan. Fei Yun menggelengkan kepalanya dan meraih cincin mengambang. Ini adalah harta roh peringkat ketujuh, tidak buruk sama sekali. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas sinar dari beberapa ribu mil jauhnya melonjak mendekat. Sial, iblis besar di sarang. Fei Yun merasakan rambutnya berdiri dan matanya menyipit. Dia menggunakan 10 jimat pertahanan sebelum mengebor ke tanah, menempatkan jimat kecepatan Kun Peng di pahanya untuk melarikan diri lebih cepat. Sinar itu berhasil menembus jimat pertahanan dan mengenai tempat Fei Yun berdiri, menghasilkan jurang maut. Pada saat yang sama, ribuan iblis laba-laba putih bergegas keluar dari sarang untuk mencarinya. Langit menjadi diliputi energi iblis. Batu merah berubah merah dan gempa bumi terjadi terus-menerus. Tentara klan kuno yang baru saja tiba di sini menjadi ketakutan oleh gerombolan iblis. Persetan, mengapa ada begitu banyak iblis di alam tingkat tinggi ini? Ini yang terburuk. Bab 891, Kembar Taois. Puluhan ribu iblis laba-laba putih dalam pengejaran memiliki energi iblis yang melonjak, merangkak di tanah dan di bawah seperti banjir. Beberapa cukup kuat untuk berubah menjadi bentuk manusia dan terus-menerus melepaskan teknik kultivasi di Feng Fei Yun. Dia bepergian di bawah tanah dan menghindari serangan sampai dia mendengar pasukan manusia di atas. Itu adalah klan kuno yang terdiri dari keajaiban atas, beberapa ribu anggota atau lebih bersama dengan binatang buas dan kereta. Fei Yun tersenyum dan menuju kelompok ini dengan iblis tepat di belakangnya. Brengsek, kita terkepung, mengapa kita begitu sial? Para anggota mengutuk setelah melihat mobilisasi skala besar. Pertempuran secara alami terjadi. Para ahli iblis mengeluarkan senjata top dan menembakkan sinar, mengubah lebih dari 10 pembudidaya lapis baja menjadi debu atau mencabik-cabiknya. Sisi lain membalas, pelindung dao dari seorang jenius. Orang ini mengeluarkan harta roh peringkat 8. Itu langsung memusnahkan area seluas 10.000 mil, memberantas iblis laba-laba yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah formasi dibentuk oleh pembudidaya yang lebih lemah, cukup untuk mengalahkan iblis tingkat tinggi. Setan-setan itu melawan dan dengan kejam menjatuhkan pemegang harta karun roh peringkat 8. Tentara manusia dimusnahkan dalam waktu kurang dari 1 menit. Setan laba-laba bergerak maju, tidak meninggalkan apapun di medan perang selain darah. Bahkan leluhur yang menemani telah terbunuh dan menjadi makanan. Kesadaran iblis laba-laba sangat tajam. Mereka masih bisa mengejar sisa aura Fei Yun meskipun dia mengenakan jubah tak kasat mata, seperti lalat yang menginginkan madu. Mereka meratakan gunung dan ngarai di sepanjang jalan. Sepertinya aku baru saja membunuh beberapa anggota penting, mereka benar-benar gila mengejarku selama ini. Fei Yun melihat pasukan klan kuno lainnya dengan sekitar 800 orang. Mereka memperhatikan energi iblis yang masuk dan mulai mundur, tidak menginginkan pertarungan langsung melawan gerombolan iblis. Kotoran. Mereka mengubah arah langsung ke kita. Salah satu anggota klan berteriak dan berlari lebih cepat. Dunia menjadi gelap dengan puing-puing dan debu beterbangan di mana-mana. Hanya butuh beberapa detik pertempuran sebelum kelompok ini musnah juga. Monster, binasa. Tiba-tiba, teriakan memekakkan telinga datang dari puncak tebing merah. Seorang Taois muda berusia sekitar 18 tahun tampak gagah dan pembunuh. Dia menciptakan segel trigram dengan kedua tangan dan melepaskannya ke langit. Cahaya kacau menerangi area itu seperti bulan yang cerah. Trigram ini berisi yin yang dan energi chaos, mengubah warna area. Ledakan, ledakan, beberapa ratus iblis laba-laba di udara meledak. Di tebing lain adalah seorang Daois wanita muda sekitar usia yang sama. Fitur wajahnya rapi, rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia tampak mirip dengan Taois pria muda saat dia mengeluarkan lampu biru. Lampu pemecah setan. Lampu itu bahkan lebih terang dari segel trigram. Ledakan. Beberapa ribu setan dikirim terbang, hampir 1000 berubah menjadi kabut darah sementara yang lain terluka parah. Gerombolan itu menjadi takut, mengetahui bahwa mereka telah bertemu dengan Tuan Manusia terbaik. Pembunuh jahat. Bocah itu memanggil pedang kuno. Auranya melonjak saat dia bergegas menuju gerombolan itu, membunuh satu iblis setiap langkah dengan cara yang tak terbendung. Penakluk jahat. Gadis itu juga memanggil pedang. Dia mengendarai jenis energi Taois Trinitas melintasi udara, berubah menjadi sosok samar dengan kecepatan ekstrim. Dia berputar-putar di sekitar iblis dan menurunkan banyak. Dalam waktu kurang dari 1 menit,
gerombolan itu didorong kembali setelah kehilangan beberapa ribu iblis. Mayat menumpuk di medan perang. Mereka kemudian mulai menyapu seluruh area untuk mengumpulkan mayat-mayat ke dalam batu spasial mereka. Sementara itu, Fei Yun keluar dari tanah dan melihat akibatnya, berpikir bahwa keduanya sangat kuat. Siapa? Kesadaran spiritual gadis itu luar biasa dan menyadari bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Dia melihat Fei Yun berdiri bermil-mil jauhnya. Sosoknya sedikit bergeser dan dia muncul tepat di depan Fei Yun, mengarahkan Evil Subduer ke dadanya. Fei Yun tidak menyangka kesadarannya begitu mampu. Dia tersenyum dan berkata, "Tunggu, tunggu, kita berada di pihak yang sama." Gadis itu memanggil lampunya dan menerangi Feng Fei Yun, segera melihat aura gandanya. Dia dengan dingin berkata, "Setengah iblis. Lampu ini luar biasa dan bisa mengungkapkan iblis yang tersembunyi. Bahkan teknik khusus Fei Yun tidak bisa menyembunyikan aura iblisnya. Pasti antek setan." Bocah itu mendarat dan melepaskan segel ke arah Fei Yun. Gadis itu menebas udara untuk menghentikan segel dan berkata, "Zilin, berhenti." Setengah iblis tidak pernah muncul di sini tetapi baru-baru ini, kerajaan manusia telah mengizinkan setengah iblis datang ke sini, dia harus berada di pihak kita. Petik 2. Fei Yun menjawab, "Memang, saya adalah pejabat dari Six Central di Crimson Leaf, saya telah memberikan wilayah. Ini lencana resmi saya." Fei Yun melambaikan lencana di depan keduanya sebelum menyimpannya. Si kembar menyimpan senjata mereka juga. Bocah itu menamparkan bibirnya dan bergumam, "Setengah iblis benar-benar dapat memiliki tanah." Gadis itu memelototinya sebelum menunjukkan senyum ramah pada Fei Yun, "Kami adalah murid dari istana tak bernyawa. Nama saya Yu Ziling, adik laki-laki saya adalah Yu Zilin. Kalian berdua terlihat sangat mirip." Fei Yun dengan santai mengobrol. "Karena kita kembar." Ziling tersenyum. Setelah perkenalan singkat, si kembar kembali ke medan perang untuk mengumpulkan mayat-mayat lalu pergi. Fei Yun tidak ingin berbaur dengan mereka dan pergi juga. Pertama, mereka cukup kuat. Kedua, harta mereka setidaknya berada di peringkat ke-9 atau bahkan ke-10. Dari sini, orang bisa melihat bahwa mereka sama kuatnya dengan Tuan Muda Cakrawala. Yang terbaik adalah tidak tinggal dekat dengan orang asing di tempat ini atau seseorang mungkin ditikam dari belakang untuk poin kontribusi dan harta. Ini terjadi sepanjang waktu. Si kembar mengerti ini dan begitu juga Feng Fei Yun. Dia pergi dan kembali ke gua di dalam tebing. Dia membuka peti batu dan melepaskan 8 iblis laba-laba. Mereka benar-benar telanjang, memamerkan sosok mereka. Yudai tampak agak malu dengan pipi merah, "Tuan, mereka iblis laba-laba putih. Pakai beberapa pakaian pada mereka, aku punya pertanyaan." Fei Yun sedikit mengerutkan kening. Dia mengambil kulit harimau serigala dan membaginya menjadi 8 bagian. Yudai menggunakannya untuk membuat 8 pelindung kulit untuk iblis wanita. Kedelapannya disegel, tidak berbeda dengan manusia fana pada saat ini. Dia memulai proses interogasi. "Tuan, Anda hanya menginterogasi mereka." Yudai memiliki tatapan aneh di matanya. "Tentu saja, bawa 7 lainnya keluar. Saya ingin menginterogasi mereka satu persatu sehingga mereka tidak bisa berkolusi," kata Fei Yun dengan serius. Dia kemudian meraih seorang gadis lebih dalam ke dalam gua, melemparkannya ke tanah dan menciptakan penghalang pemisah. Gadis ini berada di tingkat ketiga awal nirvana dengan lekukan yang tepat di mana-mana. Mengenakan armor kulit membuatnya terlihat lebih karena itu tidak sepenuhnya menutupi dirinya. Benar-benar iblis wanita. Dia memiliki rambut putih dan sepasang mata yang anehnya menawan. Dia berbaring di tanah dan tersenyum, "Manusia, bagaimana kamu akan menginterogasiku?" Senyumnya memiliki daya tarik yang menawan, bahkan pria yang paling bertekad pun mungkin menyerah pada rayuannya. Ledakan. Fei Yun menendang dan mengirimnya langsung ke penghalang. Dia didorong ke belakang dan berguling-guling di tanah, terus-menerus memuntahkan darah. "Jangan mencoba seni pesonamu di depanku. Bermain bagus sekarang?" saya bertanya. Anda menjawab, "Oke." Dia dengan dingin mengucapkan. Bab 892, Interogasi. Darah menetes dari daerah perutnya di bawah pelindung kulit sampai ke kaki rampingnya, akhirnya menyentuh tanah. Darah juga memenuhi mulutnya saat dia memelototinya dan berkata dengan dingin, "Manusia yang tak tahu malu, aku tidak akan memberitahumu apapun. Itu tidak terserah padamu." Fei Yun meraih bahunya dan menatap matanya. 2 gambar Phoenix muncul di matanya dan memekik.
Tubuh gadis itu berkedut dan matanya menjadi kosong. Dia mengingat tatapannya dan bertanya lagi, siapa namamu? Bai Loye. Kenapa kamu ada di sini di tebing merah? Tentara kami dialihkan sehingga kami berlari ke dunia ini. Dari dunia mana kamu berasal? Awan kematian. Siapa komandanmu di sini? Berapa banyak anggota yang tersisa? Petik 2. Tuan Suesuang, tidak yakin tentang jumlah pastinya. Kenapa kamu tidak tahu? Dia menekan. Seorang santo semu menyerang sehingga pasukan kita terpisah ke dalam berbagai alam dan dimensi. Saya tidak tahu berapa banyak laba-laba putih yang datang ke Red Cliff tetapi kelompok kami terdiri dari 300.000 atau lebih di Skyscraper Ridge. Komandan kami adalah Tuan Suesuang. Fei Yun sedikit mengerutkan kening. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari yang diharapkan dan ini hanya satu kelompok. Dia awalnya berpikir untuk menghancurkan sarang mereka tetapi sekarang, ini sepertinya terlalu sulit. Apa kultivasi Sir Suesuang? Dia melanjutkan. Aku tidak tahu. Dia tahu bahwa dia tidak berbohong. Setan yang hebat tidak akan mengungkapkan kultivasinya dengan mudah kepada orang lain. Gadis itu akhirnya mendapatkan kembali akalnya dan tidak ingat apa yang Fei Yun lakukan padanya sehingga dia panik. Dia membuka penghalang dan membawanya keluar. Kamu sudah selesai menginterogasi. Yudai menatap gadis itu, melihat kerusakan pada armor kulitnya dengan darah menetes ke kakinya di atas ekspresi paniknya. Mata cantik Yudai menjadi penuh dengan kekecewaan dan suaranya tidak wajar. Betapa binatang. Kura-kura menghela nafas dan berkata pelan. Dia tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan dan membawa gadis kedua lebih dalam ke dalam gua. Sebuah penghalang baru didirikan tetapi orang masih bisa mendengar tangisan yang kedua. Setelah beberapa saat, dia membawanya keluar. Baik Yudai maupun si kura-kura segera menatap sela-sela kaki gadis itu. Dia tidak berdarah tetapi armornya robek, memperlihatkan kulit di banyak area. Dia memiliki ekspresi gugup yang sama, rambutnya berantakan dengan kotoran di mana-mana. Dia melemparkannya ke bawah sebelum mengambil yang ketiga. Begitu dia dikeluarkan, dia tidak lebih baik dari dua sebelumnya, jelas menderita di sana. Dia kemudian ingin mengambil yang keempat. Yah, kura-kura itu tergagap. Apa yang kamu inginkan? Dia menatapnya. Yah, tidakkah kamu ingin istirahat dulu? Kura-kura bertanya. Benar, Tuan, Anda harus istirahat dulu. Interogasi itu pasti telah menyita banyak hal darimu, kata Yudai. Hanya 3 sejauh ini, bukan masalah besar. Fei Yun mengambil yang keempat. Stamina seperti itu. Kura-kura menggelengkan kepalanya dan berkomentar. Sama seperti itu, kura-kura dan Yudai melihat Fei Yun menginterogasi ke-8 iblis itu. Yang terakhir memakan waktu paling lama dan berlumuran darah dari atas ke bawah begitu dia selesai. Kamu terlalu kejam, meskipun iblis mampu secara fisik, tidak bisakah kamu lebih lembut? Penyu itu menghela nafas. Dia bangsawan laba-laba putih, keponakan dari Tuan Suesuang ini, dan tidak akan menumpahkan apapun, itu sebabnya aku harus merawatnya. Dia mendengus. Dia sedikit jengkel karena gadis ini memiliki jiwa yang kuat dengan segel yang ditinggalkan oleh ahli iblis top. Bahkan tatapan Phoenix tidak bisa memecahkan segel ini sehingga dia tidak bisa mengeluarkan apapun darinya. Dia hanya mengetahui bahwa dia adalah keponakan Sir Suesuang karena 7 lainnya tumpah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kura-kura bertanya. Dia merenung sedikit dan berkata, saya telah menemukan hampir semua hal tentang sarang dan mendapat ide bagus tentang kultivasi pemimpinnya. Sekarang, kita hanya perlu menemukan 3 komandan dan menyampaikan informasi ini untuk mendapatkan poin. Dia sadar bahwa aliansi setengah iblis saja tidak cukup untuk mengalahkan suku ini. Lebih banyak persiapan diperlukan. Dia percaya bahwa ketiga komandan ini masih akan ada untuk mengumpulkan elit aliansi yang tersebar. Tempat ini adalah alam tingkat tinggi sehingga hukum surgawi kacau balau. Dia tidak bisa menggunakan afinitas ini untuk menghitung posisi dan perlu meluangkan waktu untuk mencari. 12 hari berlalu dengan cepat. Dia secara alami diserang beberapa kali oleh iblis. Dia melarikan diri melawan yang lebih kuat dan membunuh yang lemah untuk mendapatkan poin. Dia bertemu beberapa setan besar dan nyaris tidak berhasil melarikan diri. Dia akhirnya menemukan setengah iblis pada akhir hari ke-12. Penatuamu. Dia mendarat di sebelah yang lebih tua dan berbisik. Penatuamu yang sedang dalam misi kepramukaan takut kehilangan akal,
memiliki seseorang yang muncul di sebelahnya tanpa terdeteksi. Dia hampir menyerang Feng Feiyun dengan harta rohnya yang terlihat seperti pesawat ulang-alik. Dia menyimpannya setelah melihat Feiyun dan menarik Feiyun 10 meter di bawah tanah. Dia kemudian memasang 3 formasi untuk menciptakan ruang sempit. Berat, kamu masih hidup, benar-benar beruntung. Penatuamu mengeluarkan sebotol anggur dan menyesap dengan bibirnya yang kering. Dia kemudian menyerahkannya kepada Feiyun. Dia menerima dan minum juga sebelum bertanya, di mana para elit lainnya. Ekspresi penatuamu jelek saat dia berkata, banyak yang mati, kurang dari 20% yang tersisa. Bahkan Sir Huyu jatuh, dimakan oleh iblis besar serigala harimau itu. Sir Huyu adalah iblis peringkat ke-7, pemimpin kamp pendukung. Penatuamu mengambil kembali botol itu dan mengambil kapal lain, kamp pendukung hampir hancur. Kamp pertama juga hampir habis. Hanya kamp ketiga yang memiliki lebih banyak orang yang selamat, kurang dari 50% atau lebih. Medan perang terlalu menakutkan dengan tingkat korban yang tinggi. Bocah, sebenarnya aku selalu khawatir diserang oleh iblis, takut satu detik kelalaian akan mengakibatkan kematian. Petik 2. Feiyun mengerti. Kultivasi seseorang tidak masalah. Pertama kali di medan perang ini hampir selalu mengakibatkan trauma. Hanya mereka yang memiliki kekuatan mental yang cukup yang akan menjadi pahlawan bagi manusia. Ini normal, hanya beberapa kali lagi dan Anda akan terbiasa. Dia menghibur. Penatuamu meludahkan minumannya setelah mendengar ini. Dia merasa bahwa senior seperti dia seharusnya yang memberitahu Feiyun ini, bukan sebaliknya. Berat, kamu adalah sesuatu yang lain. Kalau saja para elit lain bisa memiliki pola pikir Anda. Penatuamu menyeka mulutnya. Mereka tidak baik-baik saja. Feiyun bertanya. Penatuamu menggelengkan kepalanya, yayasan kita terlalu lemah. Plus, kami hanya memiliki 500 tanpa sekutu dan teman, bertahan hidup jauh lebih sulit dibandingkan dengan manusia. Setelah benar-benar berada di medan perang, kami segera diserang juga dan kehilangan setengah iblis peringkat ke-7. Terisolasi dan tanpa bantuan dengan bahaya yang menjulang di setiap sudut, bahkan para tetua pun tidak dapat mengatasinya, apalagi yang muda. Hal yang paling menakutkan di dunia ini adalah yang tidak diketahui. Sekarang, kami kehabisan akal tanpa moral yang tersisa, bahkan tidak mengkhawatirkan poin kontribusi. Feiyun bersimpati dengan 3 komandan. Jika mereka pergi sekarang, maka para elit yang masih hidup akan selalu trauma dengan medan perang. Begitu mereka menceritakan kisah mereka, tidak ada orang lain yang berani bergabung ke medan perang. Keyakinan setengah iblis akan selesai. Kami membutuhkan kemenangan besar, kata Feiyun. Bab 893, Rencana. Hanya mendapatkan beberapa poin sudah lebih dari cukup, apalagi berharap untuk menang besar. Penatuamu tersenyum kecut. Suasana menjadi sedikit tertekan. Aku sebenarnya punya ide bagus, bawa aku ke 3 komandan, kata Feiyun. Penatuamu menatap Feiyun dengan sedikit terkejut. Dia akhirnya mengangguk dan keduanya melakukan perjalanan 500 mil di bawah tanah. Mereka berhasil mencapai formasi penuh. Penatuamu menggunakan lencana setengah iblisnya, itu menyala dan sebuah pintu muncul di susunan. Ini adalah ngarai bawah tanah dengan jalan sempit. Dinding-dinding batunya berkilauan keemasan seolah-olah terbuat dari perunggu. Ini adalah harta roh. Feiyun menyentuh dinding dan merasakan kekuatan mendorong kembali. Ya, ini adalah artefak terkenal aliansi kita, World Cauldron. Penatuamu mengangguk. Cabang di Crimson Leaf memiliki beberapa senjata kuno. Keempat komandan semuanya masing-masing membawa satu ke medan perang. World Cauldron adalah salah satunya. Saudara Feng, saya senang melihat Anda hidup. Sidakai dengan senang hati berlari mendekati Feiyun sambil membawa palunya. Oh, Anda berada di level kedua sekarang. Feiyun tersenyum. Ya, saya beruntung dan selamat dari pertemuan dengan sekelompok setan serigala harimau. Saya mendapatkan kelahiran kembali kedua saya saat itu. Sidakai tertawa tanpa trauma dengan pengalaman sebelumnya. Namun, senyumnya menghilang saat dia melanjutkan, kami telah kehilangan hampir semua orang di kamp pertama. Hanya ada 7 yang sekarang menghitung Anda. Bicaralah dengan Lord King Ji sejak kamu kembali. Petik 2. Feiyun mengangguk dan melanjutkan. Dia melihat banyak elit di sepanjang jalan tetapi mereka tidak seoptimis Sidakai. Udara suram mengelilingi mereka. Dia akhirnya bertemu Lord King Ji untuk kedua kalinya.
Dia duduk dalam pose meditasi di atas sekelompok awan. Api biru berbentuk bunga teratai mengelilinginya, menghasilkan aura yang kuat. Feng Feiyun dari perkemahan pertama menyambut Anda, Tuan Qingji. Feiyun berkata dengan penuh semangat. Senang melihat Anda masih hidup. Hanya ada 7 di first camp sekarang. Lord Qingji membuka matanya yang penuh dengan arus energi biru. Ada 8, Yudai masih hidup. Kenapa dia belum kembali ke grup? Kami menemukan sarang iblis besar, dia menunggu di sana. Omong kosong. Jangan berpikir untuk bermain-main dengan sarang ini, di mana dia sekarang. Aku akan membawanya kembali. Suara Lord Qingji tidak meninggalkan ruang untuk dipertanyakan, sama menindasnya seperti gunung yang mendorong ke bawah. Feiyun berdiri tegak seperti pilar dan menjawab, saya telah menemukan situasi di sarang itu. Dengan bantuan 3 komandan, saya memiliki 80% keyakinan bahwa kita dapat mengalahkan mereka. Aku tahu bagaimana perasaanmu tetapi kamu masih terlalu muda. Sarang iblis tidak bisa dihancurkan dengan mudah, hanya satu kesalahan dan kita akan musnah. Lord Qingji berpikir bahwa Feiyun terlalu arogan dan tidak tahu betapa menakutkannya iblis. Feiyun meletakkan telapak tangannya di tanah dan bintik-bintik debu melayang ke atas untuk membentuk fitur geografis yang rumit. Ini adalah peta yang dia buat sebelumnya untuk sarang iblis. Sarang ini milik White Spider Demons. Luasnya sekitar 80 mil atau lebih dengan total 260.000 setan. 40% harus berada di tingkat ke-8 dan ke-9 dari mandat surga. Sisanya ada di Nirwana. Dalam grup ini, sekitar 7 hingga 10.000 berada di level ketiga. Petik 2. Adapun yang di atas level ketiga, aku hanya bisa menghitung menggunakan formasi militer. Medan perang membutuhkan pembentukan kelompok yang konsisten dengan strategi formasi. Ada 2 bidang formasi utama, di atas dan di bawah tanah. Mereka digabungkan bersama untuk membentuk formasi Dewa Pembunuh Laba-Laba, membutuhkan 10.000 iblis di atas dan 10.000 lainnya di bawah. Setelah formasi ini sepenuhnya diaktifkan, bahkan para pembudidaya nirvana tingkat 6 perlu berlari. Petik 2. Jadi dengan mempertimbangkan ini, kita bisa mengetahui master formasi dan pelindung sebagai proporsi dari keseluruhan kelompok. Oleh karena itu, harus ada 60-150 setan di atas tingkat ketiga. Tapi ingat, karena mereka berlari ke sini setelah kalah, mereka mungkin memiliki lebih sedikit ahli daripada perhitungannya. Petik 2. Alis Lord Qingji sedikit bergerak saat dia mendengarkan. Dia menatap peta dan berkata, bahkan jika perhitungan dan spekulasimu benar, jumlahnya masih jauh melebihi kita. Kami memiliki kurang dari 100 orang saat ini, perbedaan kekuatan sangat besar. Petik 2. Aku bisa langsung membunuh 40% dari mereka sekarang. Feiyun menunjuk ke sungai lava dan menyelipkan jarinya ke bawah. Lava yang bergelombang segera menuju ke sarang iblis, segera menyempurnakan pegunungan itu. Danau dan sungai di sini terdiri dari lava yang luar biasa karena dilebur dari batu-batu khusus. Temperatur mereka juga lebih besar dari lava biasa sedangkan Spider Demon ini takut api. Itu tidak akan bisa membunuh pembudidaya nirvana tetapi untuk yang di bawah. Mereka akan segera mati dan akan sulit bagi mereka untuk menghubungkan formasi. Selain itu, panasnya juga akan mempengaruhi potensi bertarung para ahli. Ini akan sangat bermanfaat bagi kami, pungkas Feiyun. Tuan Qingji berdiri, matanya menjadi cerah, jadi mari kita asumsikan bahwa kita dapat mengubah aliran sungai lava ini. Pakar top di sarang itu akan segera menyadarinya dan mengungsi sebelum lahar bisa sampai ke sarang mereka. Bagaimana jika para ahli top ini mati sebelumnya? Feiyun tertawa. Rumit. Jangan lupa bahwa kita adalah setengah iblis dan bisa melakukan hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan manusia. Misalnya, menyelinap ke sarang laba-laba. Feiyun menggunakan jarinya untuk membuat manual roh di udara. Karakter melayang ke Lord Qingji. Ini adalah manual yang bisa menyembunyikan aura manusia. Kita hanya akan memiliki aura iblis yang tersisa setelahnya. Dia berkata. Dia menatap Feiyun dengan takjub sebelum mulai berlatih. Aura manusianya menjadi semakin lemah sementara pihak lain mendominasi. Akhirnya, dia menyerupai iblis besar dengan awan iblis di sekelilingnya. Bahkan matanya memiliki cahaya iblis. Kamu dan 2 komandan lainnya sangat kuat. Bagaimana jika Anda menyelinap ke sana terlebih dahulu dan membunuh setengah dari ahli top? Begitu mereka mengetahuinya, mereka akan disibukkan dan tidak akan memperhatikan aliran lava.
Bahkan jika mereka dapat bereaksi cukup cepat, akan terlalu sulit untuk mengevakuasi begitu banyak iblis dalam ruang kecil. Kami mungkin tidak dapat membunuh mereka semua tetapi lebih dari setengah dan satu sarang akan menjadi banyak poin kontribusi. Fei Yun menegaskan. Ya, saya pikir rencana ini bisa dilakukan. Seorang pria dengan cahaya perunggu berjalan keluar dari udara tipis. Dia memiliki otot yang mengesankan dan senjata pilihannya adalah kapak besar, terlihat seperti dewa perang. Fei Yun hampir terpesona oleh aura fisik pria itu. Dia diam-diam mengaktifkan fisik Phoenix-nya dan nyaris tidak bisa berdiri diam. Ini adalah setengah iblis peringkat ketujuh lainnya dengan nama, Kong Ho. Fei Yun tahu bahwa dua setengah iblis peringkat tujuh lainnya bersembunyi di udara, ingin mendengarkannya. Mereka ingin keluar beberapa kali selama percakapan karena bersemangat. Ini menciptakan riak di udara. Setengah iblis peringkat ketujuh terakhir muncul juga. Meskipun dia memiliki rambut hitam, wajahnya penuh kerutan dan punggungnya bengkok. Orang tua ini menatap Fei Yun dan berkata, saya yakin dengan bakat luar biasa Anda, anak muda. Anda jelas merencanakan dengan baik meskipun usia Anda. Jika tidak ada kesalahan, saya pikir rencana ini harus berhasil, haha. Klan medial harus melihat kita secara berbeda mulai sekarang. Petik 2. Tidak hanya luar biasa, saya pikir dia sama berbakatnya dengan 6 jenius besar dari 12 wilayah barat daya. Aliansi kita perlu melakukan segalanya untuk merawatnya. Setelah beberapa tahun lagi, dia akan mampu bersaing dengan mereka. Klan Tengah dan Kota Suci itu akan melihat bahwa setengah iblis juga memiliki kejeniusan. Bocah, apakah kamu ingin menjadi muridku? Kata Kong Ho. Lord Qingji segera menjadi tidak senang. Bab 894, Semangat. Lord Qingji tidak senang karena Fei Yun berada di bawah panjinya namun Kong Ho tidak berbasa-basi. Jika ini bukan medan perang Myriad Rache, pertarungan mungkin telah dimulai di antara keduanya. Haha, aku hanya bercanda. Kong Ho tertawa setelah merasakan dingin yang memancar darinya. Fei Yun mengerti dari detail kecil bahwa meskipun keduanya setengah iblis peringkat ketujuh, status Lord Qingji lebih tinggi daripada Lord Kong Ho. Dalam aliansi setengah iblis, status seseorang bergantung pada kekuatan saja, artinya Lord Qingji lebih kuat. Dalam beberapa hari berikutnya, Komandan ketiga, Tuan Fuying, secara pribadi datang ke sarang laba-laba untuk memeriksa dan memverifikasi informasi Feng Fei Yun. Dia memeriksa nomornya selama 3 hari sebelum kembali pada hari keempat untuk mengadakan konferensi dengan rekan-rekannya. Selama periode ini, Fei Yun ingin mengubah mentalitas elit lainnya untuk membangun moral. Dia dan Sidakai akan pergi lebih awal dan pulang terlambat setiap hari, selalu berlumuran darah. Mereka membawa kembali iblis sambil tersenyum bahagia. Aku membunuh 12 setan serigala harimau hari ini, 3,9 poin lagi. Sidakai menatap para elit lainnya dengan jijik, palunya masih berlumuran darah. Rambut panjang Fei Yun tersampir di bahunya. Dia juga memiliki tanda darah di sekujur jubahnya saat dia tertawa, aku juga sibuk, mendapat 6,75 poin dan semuanya, hampir 20 poin. Ketika saya memiliki 100 poin, saya akan bergabung dengan pasukan penguasa wilayah. Semua wanita dan makanan enak akan baik-baik saja, haha. Petik 2. Bukankah kamu menangkap 2 iblis cantik hari ini? Ingin memberi saya 1. Saya akan memberi Anda beberapa poin sebagai gantinya. Sidakai bertanya. Pergilah tangkap milikmu jika kamu menginginkan wanita, mereka berdua milikku malam ini, haha. Fei Yun memegang rantai besi. Di ujung lain dari rantai ada 2 setan, tampak dengan sosok yang sempurna. Mereka benar-benar memikat penonton muda dengan kaki panjang dan dada besar mereka. Fei Yun mengeluarkan cambuk dan mencambuk mereka sambil berteriak, untuk apa kamu berlama-lama, Vixens? Percepat, akan kutunjukkan padamu malam ini. Kedua iblis perempuan itu terisak dan mengambil posisi janin karena ketakutan sebelum diseret oleh Fei Yun. Ini kacau. Para elit lainnya memelototi Fei Yun, mengutuknya karena menjadi binatang. Namun, mereka mengerti bahwa semua orang gelisah dan perlu melampiaskan entah bagaimana. Beberapa dari mereka juga iri dengan poin kontribusi Fei Yun dan Sidakai dan bisa tidur dengan setan I. Persetan. Kita harus mendapatkan beberapa poin, tidak bisa bersembunyi seperti wanita. 1/2 iblis mengutuk dan berdiri dengan semangat pertempuran yang besar dan darah mendidih. Benar sekali. Saya ingin beberapa iblis juga,
itu sangat buruk baru-baru ini. Seorang pemuda dengan rambut berantakan membanting tinjunya ke tanah. Seorang tetua di dekatnya mengetuk kepalanya dan memarahi, kami di sini untuk kehormatan dan poin kontribusi, berhenti memikirkan iblis wanita. Saya hanya mencoba untuk mendapatkan lebih banyak motivasi. Poin atau iblis wanita, apapun, kuncinya adalah pergi keluar dan membunuh. Pemuda itu membenarkan ucapannya. Mereka mengalami masa-masa sulit baru-baru ini namun Fei Yun dan si Dakai berani pamer di depan mereka. Mereka ingin memberi mereka pukulan yang bagus. Kelompok itu menjadi bersemangat untuk pergi keluar dan membunuh atau menangkap beberapa setan. Lord Kong Ho tiba-tiba muncul dan memberi mereka misi rahasia. Feng Fei Yun dan si Dakai juga muncul lagi. Ini adalah rencana utama tetapi untuk detailnya, Fei Yun akan memberitahumu. Dengarkan semua perintahnya. Kematian atau kehormatan, itu semua tergantung pada pertempuran malam ini. Lord Kong Ho melayang di udara dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Kami mematuhi perintah Anda, Komandan. Setengah iblis ini masih merupakan elit yang dipilih dengan cermat. Mereka sedikit takut pada setan karena ini adalah pertama kalinya mereka di sini. Meskipun demikian, tekad mereka cukup kuat begitu mereka mengambil keputusan. Meskipun demikian, mereka juga mempertanyakan mengapa komandan memberikan begitu banyak wewenang kepada seorang pemuda. Apakah dia bisa dipercaya? Fei Yun muncul di depan mereka dan dengan dingin mengucapkan, mulai sekarang sampai besok, kalian semua harus mendengarkan perintahku. Bertindak atas kemauan Anda sendiri dapat mengakibatkan kehancuran. Jadi, tulislah fakta militer sekarang juga. Bagaimana saya tahu Anda tidak akan menyeret kita ke masalah? Seorang penatua bertanya. Bagaimanapun, Fei Yun hanya di level kedua dan masih terlalu muda. Para tetua di sini tidak mau menurut. Fei Yun berpose dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan menatap setengah iblis tua ini, itu pertanyaan yang bagus. Penatua, apakah Anda mempertanyakan kekuatan atau strategi saya? Yang terakhir jelas bukan masalah karena ketiga komandan mempercayainya. Masalahnya adalah kultivasi Fei Yun. Jika kamu ingin aku mengikuti perintahmu, ambil 3 serangan telapak tangan dariku. Penatua bernama Suli berkata. Dia telah berada di tingkat ketiga selama lebih dari 3.000 tahun. Sebuah kekuatan meletus dan memaksa orang banyak untuk mundur. Tidak masalah. Fei Yun dengan acuh tak acuh menanggapi. Ledakan. Suli berubah menjadi hantu dan melepaskan serangan telapak tangan berapi-api langsung ke dada Fei Yun. Sayangnya, Fei Yun bahkan lebih cepat dengan pukulan segudang binatang, mengenai telapak tangan tetua. Telapak tangan versus kepalan tangan, gelombang kejut yang tersisa memaksa mereka berdua mundur. Suli tercengang. Orang ini berani mengambilnya secara langsung. Selain itu, telapak tangannya mati rasa sekarang sesudahnya. Serangan dua telapak tangan kera primal. Lengannya memiliki cahaya hitam dan berubah menjadi lengan kera. Kekuatan yang menghancurkan berkumpul di telapak tangannya dan menciptakan dua anjing laut kera yang mengerikan. Fei Yun tidak mengalah. Lengannya ditutupi cahaya keemasan saat dia mendorong sesepuh itu kembali. Serangan ketiga adalah milikku. Dia melepaskan serangan telapak tangan lain dengan 6 naga terbang keluar, mengirim tetua itu terbang ke dinding berbatu, menekannya jauh ke dalam. Fei Yun mendarat di tanah dan tersenyum, permisi untuk itu. Tidak apa-apa, bocah, kamu cukup kuat. Saya tidak berpikir murid-murid dari klan medial di tingkat kedua sekuat Anda. Suli meluncur ke bawah dinding seperti selembar kertas sambil terengah-engah. Organ internalnya masih bergetar karena kekuatan itu. Fei Yun tidak menahan diri terhadap seorang kultivator tua karena dia perlu membuktikan nilainya dengan kekuatan kasar. Para elit lainnya terhalang oleh penampilannya yang perkasa. Penatua Suli benar-benar ahli top di antara tingkat ketiga namun dia dikalahkan dalam 3 pertukaran. Ingat, perbedaan antara level kedua dan ketiga cukup besar. Pemuda ini berhasil mengalahkan seseorang satu tingkat penuh di atas. Dia benar-benar sebanding dengan anak-anak dari klan medial, seorang jenius sejati. Adakah orang lain yang ingin mengatakan sesuatu tentang kekuatanku? Fei Yun berkata dengan tatapan tajam. Tatapan padanya telah berubah. Dia tiba-tiba tampak seperti seorang jenius ulung, yang mampu membuktikan bahwa setengah iblis tidak kalah dengan keturunan medial. Bagus, mari kita mulai kalau begitu. Malam ini, kami akan menunjukkan kepada mereka yang memandang rendah kami bahwa setengah iblis juga dapat mengumpulkan poin kontribusi di medan perang ini.
Bab 895, Pertempuran Hebat. Malam berangsur-angsur menyelimuti dataran yang sepi. Lava masih merembes keluar di daerah itu melalui celah-celah merah. 8.000 mil jauhnya dari sarang setan laba-laba putih. Fei Yun berdiri di atas puncak dan menatap ke kejauhan dengan mata Phoenix-nya. Sepertinya ada dua burung Phoenix di dalamnya. Angin kencang menyebabkan jubahnya berkibar. Sementara itu, satu iblis perempuan menolak untuk berbicara sambil berbaring di tanah. Dia memiliki permusuhan di matanya seolah ingin melahap Feng Fei Yun. Tuan, segel di pikirannya cukup kuat. Itu pasti iblis top yang melindungi jiwanya, tidak mungkin mengendalikannya. Yu Dai berdiri di belakang Feng Fei Yun, tampak seperti pelayan cantik dengan ekor ikan yang mengkilap dan kulit yang sempurna. Abaikan dia, dia tidak terlihat buruk jadi kita bisa menjualnya di pasar malam setelah meninggalkan tempat ini. Ditambah lagi, dia adalah putri iblis jadi harganya pasti mahal. Fei Yun tidak repot-repot untuk berbalik. Mata iblis itu memburuk tetapi dia tidak punya waktu untuk berbicara. Fei Yun segera memenjarakannya di dalam kerajaan surgawi. Si Dakai tiba-tiba mendarat di puncak. Dia sangat bersemangat, semuanya sudah siap, kapan kita mulai? Tunggu sebentar, Fei Yun masih menatap ke kejauhan. Tempat itu gelap dengan pegunungan yang tampaknya terbuat dari besi. Itu memancarkan tekanan yang mencekik. Tiba-tiba, seberkas sinar datang dari cakrawala. Tanah mulai bergetar sebelum ledakan keras. Seluruh alam tampaknya berada di ambang kehancuran. Gemuruh. Ini adalah kekuatan yang berasal dari Master Top. Gunung-gunung terkoyak seolah-olah itu adalah tumpukan pasir. Fei Yun menggunakan cincin roh tak terbatas dan 5 diagram untuk menghentikan batu-batu besar yang beterbangan. Sekarang, dia melemparkan bola api ke atas. Itu meledak dan melukis langit merah seperti lautan api. Elit setengah iblis lainnya melihat sinyalnya dan memulai tugas mereka. Dibawa oleh sungai lava yang membentang ribuan mil, banjir dimulai. Itu menjulang ratusan meter dan mengubah aliran sungai, langsung menuju sarang laba-laba iblis. Sementara itu, 72 gunung dipindahkan dengan paksa, membentuk formasi besar. 12 tetua bertugas mengatur mereka untuk meningkatkan aliran lava. Aliran lava melelehkan segala sesuatu di sepanjang jalan termasuk tanah. Udara mengalami distorsi dari panas dengan asap di mana-mana. Penglihatan menjadi kabur. Sementara itu, para elit terus menggunakan berbagai seni untuk meningkatkan aliran toren. Masih terlalu lambat, bagaimana jika laba-laba mengetahuinya dan lari? Yu Dai menjadi khawatir. Lava masih ribuan mil jauhnya dari sarang. Ada kemungkinan itu bisa terlihat lebih awal. Fei Yun menjawab sambil menatap ke depan, mereka terbang ke sini sekarang. Saudara-saudara, bersiaplah untuk bertempur, inilah saatnya kita mendapatkan poin kontribusi kita. Petik 2. Laba-laba putih mulai muncul di sisi lain, menutupi langit. Begitu mereka menyadari kenaikan suhu dan melihat banjir lahar, mereka berhenti, ingin melarikan diri. Haha, mari kita lihat bagaimana kamu akan berlari. Ini hadiah dari kakekmu. Sinar perunggu mengejar di belakang laba-laba, mengubah bayangan langit. Dia memiliki kuali perunggu yang mengambang di atasnya, sebesar mungkin. Itu memiliki aura agung yang melingkar di sekitarnya. Itu tidak lain adalah Sir Kong Ho. Kualinya tampaknya memiliki dunia independen di dalamnya yang dipenuhi dengan lava. Kuali itu mengeluarkan lava, tampak seperti air terjun merah. Ini adalah salah satu harta karun teratas dari aliansi setengah iblis, World Cauldron. Sir Kong Ho telah mengumpulkan 9 danau lava di dalamnya dan mulai mengejar iblis laba-laba ke arah ini. Kuali akhirnya mengosongkan lava di dalam dan menjebak pasukan iblis laba-laba. Manusia rendahan ini sedang memindahkan lava, mulai format teriak iblis yang kuat. Haha, Sir Kong Ho menginjak dan menghancurkan iblis ini menjadi daging cincang. Potongan-potongan itu jatuh ke lava dan meleleh. Beberapa ribu iblis di dekatnya dihancurkan oleh kekuatan sisa juga. Mereka tidak dapat membentuk formasi tepat waktu karena dikelilingi oleh lava. Setan yang lebih lemah mengeluarkan asap dari tubuh mereka dan akhirnya disempurnakan. Cangkang merah mereka melayang di atas permukaan. Bahkan mereka yang berada di alam nirvana sangat dibatasi oleh panasnya lava. Beberapa berubah menjadi bentuk manusia mereka dan ingin terbang menjauh. Sayangnya, kuali di atas benar-benar memusnahkan mereka. Ini menjadi arena pembunuhan Sir Kong Ho. Adapun elit setengah iblis, mereka telah melakukan pekerjaan mereka.
Misi mereka selanjutnya adalah menjaga perbatasan danau lava untuk membunuh siapapun yang berhasil melarikan diri untuk mendapatkan lebih banyak poin kontribusi. Dalam rencana Fei Yun, 3,5 iblis peringkat ketujuh adalah kekuatan tempur utama. Yang lain hanyalah pendukung untuk membunuh iblis yang melarikan diri. Dalam pertarungan langsung, mereka akan dimusnahkan oleh iblis. Untuk ketiganya, satu-satunya hal yang mereka khawatirkan adalah formasi yang bisa menekan mereka. Kalau tidak, mereka bisa dengan mudah membantai iblis yang lebih lemah. Namun, karena informasi dan teknik penyembunyian Fei Yun, mereka memiliki semua keuntungan sejak awal sementara para iblis memiliki medan yang tidak menguntungkan. Jika mereka mengetahui lokasi sarang dan memutuskan untuk menyerang, hasilnya tidak akan sama. Mereka semua mungkin sudah mati. Secara keseluruhan, Fei Yun memainkan peran besar dalam perkembangan saat ini. Pada titik ini, dia juga sampai ke perbatasan dan bertarung melawan beberapa ratus iblis laba-laba. Suara mendesing. Esensi senjata berubah menjadi ribuan pedang dan menghujani, langsung menusuk lebih dari 100 iblis. Mayat mereka melayang di atas danau lava lagi. Dia segera mengumpulkan mayat-mayat itu ke dalam batu spasialnya. 6 setan kuat keluar, semua di tingkat ketiga nirvana. Mereka menggunakan harta roh peringkat 6, pedang iblis, pagoda, permata, spanduk. Lava tersapu oleh kekuatan mereka dan berubah menjadi gelombang pasang. Fei Yun mengeluarkan peti mati batunya dan menangkap 6 senjata. Rune melintas di sekitar peti mati, tampak cukup bersemangat dengan aura kuno dan megah. Ledakan. Boom. Keenam harta itu dihancurkan bersama dengan penggunanya. Setan terdekat dengan peti mati meledak menjadi darah. Hanya potongan cangkang mereka yang mengapung di atasnya. Ini adalah pertama kalinya Fei Yun mengaktifkan kekuatan peti mati yang sebenarnya. Itu adalah harta roh peringkat ke-10, hanya satu helai yang cukup kuat dan hampir menyebabkan Fei Yun kehilangan kendali. Dia berada di level kedua sekarang. Ini tidak cukup untuk menggunakan peti mati secara maksimal tetapi mengaktifkannya untuk waktu yang singkat itu layak. Itu membutuhkan energi roh yang sangat besar tetapi kemampuan penghancuran menebusnya. Kakak Feng, kamu terlalu kuat. Harta apa itu? Kamu langsung membunuh beberapa ratus iblis. Sidakai menatap mayat-mayat itu lalu Fei Yun. Dia dianggap jenius yang bisa melewati level dalam pertempuran. Namun, jarak antara dia dan Fei Yun cukup besar meskipun mereka memiliki kultivasi yang sama. Hanya senjata peringkat ketujuh yang lama, bukan masalah besar. Fei Yun menjawab sambil mengumpulkan mayat. Dia secara alami tidak mengatakan bahwa itu adalah peringkat ke-10, yang pada dasarnya berbeda. Peringkat ke-9 tidak bisa mendekatinya. Bahkan klan medial akan menjadi gila karena harta karun peringkat ke-10. Misalnya, tembakan besar dalam aliansi hanya memiliki harta karun peringkat ke-9. Karena setengah iblis ini tidak pernah melihat peringkat ke-10 sebelumnya, Fei Yun tidak keberatan menggunakannya. Kalau tidak, dia akan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya karena itu bisa menyebabkan beberapa masalah. Karakter dari generasi sebelumnya mungkin datang untuk itu.